Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qaidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittafa atharahu wa ihtada bihudah. Amma ba'd. Hadaratil ulama wal asatidzah al muhtaramin, wa bil khusus Yai Saifullah Ponabit panjenengan tak erawi tak meren nasihat jauh-jauh dari ilmu karam. Jika Rabu kanto manjir otak karena Ponabit tak kanto. Pokoknya sekelar panjenengan ki isokan insyaallah tak turun. Jadi ilmu karam ini kan urusan oke ini kan senaman kali pun biasa. Bisa lanjut, bisa pendek tergantung permintaan pasar sedikit. Nyai Wahibah Faruk hingga mula muliakan oro wali santri, oro tamu undangan ibu-ibu muslimat sedaya. Wau pun enten nasihat cara Madura. Nggih. Niki nggih luwih nemen Madura niki. Mon panjenengan terus mereng gejek sakit kene kan. Lah kula cek sing Jawa niki gak rumangsa didiskriminasi. Kula bagian cara Jawa. 17 tahun Darussalah ini pun melampah. Angka 17 niku pancen angka istimewa. Kanggo nyarek nom-noman 17 niku direse sweet 17. Sweet 17 niku artinya nggih sweet 17. 17 yang manis, yang cantik, yang indah. Jadi cara arek nom-noman 17 itu pancen angka keramat. Nek cara ahli ibadah nggih 17 itu salat itu 17 rakaat. Nggih ta? Aman sembahyang 17 rakaat kuwi. Sedina sewengi. Wis gak kaya sunat, gak kaya macam-macam niku. Nek luwih khusus malih rukune salat itu 17. Ana sing ngomong 17, ana sing ngomong 13, tapi nek tumakninae dihitung sempurna 17. Kejaba Imam Ghazali ngendikan 18 sebab al-khusyu'u ruknun min arkanis shalah. Iku menggawe Imam Ghazali. Nek arep didelok maneh 17 niku Indonesia merdeka tanggal 17. Diterusno malih
Quran niku mandhape yaumul furqan yaumul taqal jam'an, hari turunnya Al-Quran, hari bertemunya dua pasukan perang Badar. Jadi pitulas ini pancen angka istimewa. Malahan dalam politik pun ukurannya pitulas. Umur pitulas itu sing oleh nyoblos. Nek durung pitulas mboten oleh. Umur dewasa itu kira-kira pitulas. Sebab sing disebut wong dewasa itu ukurannya balik. Ukurannya balik. Antara anak dengan orang dewasa itu ukurannya balik. Balik niku nek wong wedok nopo lali lho wong wedok. Nek wong lanang balik niku wis numpak jaran. Wong lanang. Nek wong wedok niku head niku khurujud dam metune getih saka lawang apa dak kula gak tau nyawang lawang niku. Nah tapi niku nek metu tandane, nek gak metu tandane, kalau tidak ada keluarnya mani atau haid, maka umur dewasa itu menurut Imam Syafi'i 15, nek menurut Imam Hanafi 12. Jadi angka-angka itu memang menjadi angka simbol kedewasaan, simbol kematangan. Mulanya kalau syukur dengan Allah Ta'ala baru sholat niki wis 17 tahun dina niki diselamati, muga-muga tetap dadi panggonan sing manfaat, dadi panggonan sing maringi kebagusan-kebagusan. Jenenge mawon Darus Shalah niku artose tempat kebaikan. Para hadirin hadirat ingkang minulya, banyak yang sudah dilakukan dan lebih banyak lagi yang belum dilakukan. Kula boten ngertos sing wis lulus niku jumlahe pira, sakniki wis nendi mawon, wis dadi apa, boten ngerti secara persis. Tapi banyak diantara yang pernah belajar di sini juga mendapat tempat yang baik. Sing rekoso gak kurangan, sing ketoke dohire niku kurang apik gak kurangan. Tapi satu yang tetap ingin saya sampaikan, bahwa prinsip hidup yang harus kita pegangi, i'mal ma badalak wa la tubali ahad, wa inna fi kulli syai'in aw li kulli syai'in muhibbun wa mubghid. Niki supaya dadi cekelan, niki pedoman jalan hidup yang harus kita tempuh. I'mal ma badalak, lakonono apa sing badal itu artinya wadaha, sing jelas bener, jelas apik mungguhmu, lakon sing terang bagus terang bener lakon, wala tubali ahad,
cek letorian boleh, cek ngelerek kanan kiri, cek terpengaruh macam, pun bener pun bagus, miskin jadi. Walau itu balik, cek parti, keselan bisa. Kayak gimana? Sebab sudah sebuah mereka pasti beda muhibbun wa mubghid. Beda selebur, beda selebur. Mereka pun hukum Allah. Sebuah mereka beda selebur, selebur. Cek orang pun ngelakukan ini bagus, cek bagus. Sholat sama betul, abirit sempurna, pun cek bagus. Mereka pun kira sana, ya balik sama kosong. Bara orang paling nasihat pun cek bagus, tapi gimana orang ini kasih tak lagi. Napa boleh orang saya pun dicoba, saya pun bagus bisa sedikit berdah. Kan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ya, masya Allah, orang bagus nampak, orang amanah ke di mana. Nek saya tak lebu, saya cemburu, saya sakit hati, tarang boleh. Salah pun asal, tak tahu jauh, ya sini, malekana mulai lauk pasar, mungkin saya komentar macam ni ke apa, jalan ke. Dari sholat pertama dulu, jemaah monitor lagi, yang kita jadi nekat main ngaji, kalau yang mutakan penjaringan, niki wis lali, katut Madura mana ini, pengaruh yang besar bagi pengaruh Madura. Mulai mutakan sampean jadi opo. I'mal ma badalak, lakukan pokok jelas bener rapi lahir. Sebab ridha nas ghayatun la tudrak. Kalau sampean menginginkan semua orang ridha, itu adalah cita-cita yang tidak akan pernah tercapai. Kabeh wong seneng gak iso. Lah, nopo apa gak seneng? Dia macam-macam. Ono wong ayu mesti ayu kan. Mate wong sing seneng. Ono wong sing gak seneng. Aparan jangan sampar dibonceng. Barang ditakoni mak ada iya, Bang. Iya cek kok minta tak gelem kan kok lah, Pak. Sebabnya kalau cek kan gak dituruti. Misalnya macam itu. Karena itu dalam situasi yang tidak jelas, situasi salbut seperti kehidupan kita sekarang ini, maka berprinsip melakukan yang benar, yang baik, ini menjadi sangat penting. Saat ini kata barang gak jelas, padahal Quran ini menyatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu samarkan, jangan kamu campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Wa taktumul haqqa, jangan kamu sembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Dengan itu jenengan yang pun moning. Kayak masih nyari alasan, nyari sebenarnya masih terputar. Barang si asalah haram, asal lagi dalil di budina pasti nggih senajan tak sampai haram pasti makruh. Lah nek situasi kehidupan kita seperti ini mengharuskan kita lebih berhati-hati. Jangan sampai kita terjebak di dalam
tak ngawane saya bener tak bener napa boleh pas saya tak bener ini kayak terputar sampai jadi bener saya haram saya kita supaya jadi halal saya salah saya gak berbicara jadi saya tak bagus jadi pagi berada orang selebur seneka-neka bermalaikat disabet ning neraka tapi masuk hakikat tong nanti disabet ning neraka lalu wong itu protes dengan Allah Ta'ala Gusti kula biyen nglakoni ngeten kan enten dalile enten alasane enten kok kula sakniki disabet neraka jare Allah Ta'ala dirasi malaikat sapa sing dhewe sampeyan neraka sampeyan iki tak dhewe nang tong salahe tong iku sing nang neraka niku sakniki golongan ahli top niki akeh. Hati-hati kula sampeyan. Barang sing halal niku bayyinun, sing haram niku bayyinun. Sing mutasyabihat mutakar wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Karena itu dalam mensyukuri 17 tahun ini saya ingin merenung ulang kula nalikane mulai kula niku njaluk nasihat ning kiai papat. Yang pertama jawab nasihat ning Kiai Hamid Pasuruan. Tapi Kiai Hamid itu pun wafat. Kiai Hamid itu wafatnya tahun 80 mulai 85. Ya apa cara ini jalur nasihat ning Kiai sing wis wafat. Kula bingung nyari kenangan ning Kak Man. Lalu kalau saya rabui berjalan, rabui, tengah lagi kiai dengan sokan, bagi bisa mancing aja dan gula nekui, kiai pas ada, ya kan gaya dari gini, wis gaya bagian mulai dari gini kan gimana nah kan? Ya dewi. Nomor 2 nyon nasihat Kiai Ahmad Siddiq matur kula badhe kepengin mulang-mulang ndi enten Tegal Besar arepe kok gawe apa panggonan mulang nggih damel sistem madrasah ya wis apik santri ini saka ndi nah kula repot ditakoni santri ini saka ndi soalnya biyen nek ana wong gawe panggonan mulang niku ana santri pancingan biasanya teko gurune utawa teko sapa mancing kula jawab lho kok santri ini saking pundi saking pangeran kula ayo niku sistem yang beliau nasihatkan soal sistem madrasah. Yang ketiga kalau matur ke Kiai malah sing perletakan batu pertama dari begini ku Kiai As'ad. Kiai As'ad niku ternyata ahli pertanahan. Neng kantor iki nyokon tanah. Pas periksa. Oh, iki lumayan. Mondria ya. Walaupun ahli ulah ahli jiwa. Pas sampai nasihat tadi kecil repot tai lakon sampai makin. Ulah terus on sambung doa dengan jenengan
wangi nasihat itu dikokon ikhlas. Ada bu mungkin jadi kantor gak sabilan kenangan pembukaan jawabannya kan cerita bodoh orang amal mereka punya awal bermalaikat dopak kalangit nomor 1 nyebut amalnya ke kalangit nomor 2 elang-elang bermalaikat ya amal dia tak betul, amal dia tak kerana Allah, amal dia pokok cepat-cepat pertimbangan dari malaikat sengelar akhirnya bodoh amal boleh selamat masuk langit nomor 1, bodoh masalah di langit nomor 2, bodoh amal selamat masuk langit nomor 2, bodoh masalah di langit nomor 3 sampai akhirnya set terakhir tengah lena amal itu kuncing mapan sing awal malaikat ratusan ribu tapi dapat di langit nomor 7 nikah itu cara malaikat karena ternyata amal segala pun ini bagi kita ikhlas mereka harus lanjut dibuati kiasan Samsul Arifin sampai akhirnya jebu pokok dia berendiamun ilmu ring kopeng ngajak napa makan kalau betul kopeng ngajak enggak mun ecale orang kopeng ngajak geger mereka nasihat saya masyarakat lancar mun iya cek mender mun ecale cek geger nika same sareng bener ya maksud saya buka mana beda wasa dibalik lakonono pokoknya sing bener sing apik lakonono wis aja ngerekin sapa ae aja krana sapa ae tapi krana pancen bener sing kok lakoni. Padahal kita ini banyak di dalam kehidupan itu yang karena orang. Lalu amanat-amanat ini dari iso lakoni. Karena itu kesempatan yang sangat baik ini saya mohonkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk memberikan doa. Mudah-mudahan muga-muga ya Darussalam niki pikantuk pitulungan Allah Subhanahu wa taala manfaat kanggo sekabehane. Nggih pancen sing sekolah sing harusno sekolah niku orang tahun ukur ngirim arek telu teng Mesir. Niki sing sakniki iki ana arek telu maneh lulus. Rencananya arep budal bulan-bulan ngarep iki teng Mesir. Alhamdulillah. Nang Mesir niku wis masih ndak oleh ilmu akeh-akeh paling boten oleh kadal Mesir. Kadal Mesir niku mukawi. Wong pokoke gak kuat melaku niku kena kadal Mesir niku pas buru. Paling boten Mesir terus umure Nabi Yusuf. Paling gak Mesir ngerti cerita Fir'aun supaya terus gak niru Fir'aun. Kata hikmah Mesir itu tempat bertemunya ilmu timur dan barat, budaya timur dan barat. Jadi banyak yang bisa didapatkan. Sing dadi macam-macam ditunggakan masih dadi apa ae
kula pesen santri-santri udah diopo ae pokoke kon aja sampe gak mulang. Kudu tetep mulang, tetep muruh nang keluargane, lingkungane, nang masyarakat di sekitarnya. Para hadirin ingkang mulya, kula kinten ingkang kula aturaken boten kathah iki Kyai Saifullah niki sing ngaji niki kula cuma matur nuwun lan mari kita ke depan bersama-sama menjaga apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan agama, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa. Insya Allah niki seminggu maneh poso. Nggih. Niki ana sing ngomong poso di Kamis, ana sing ngomong poso Jumat. Melok sing pundi? Sampeyan melok sing pundi? Jare ini ana sing cerita Kamis, ana sing Jumat. Melok sing Jumat. Besok nek riyo ni ana sing Kamis, ana sing Jumat, melok sing Kamis. Bener. Bener. Artinya di sini potongan ini bener-bener. Jadi mon pasar ngalak se akhir, mon telasan ngalak se awal. Ternyata lagi apa sebenarnya para hadirin? Poso itu nek iso lan seharusnya itu menghentikan semua penyimpangan yang selama ini dilakukan, dilalui. Nah, nek urusan ngadepi barang halal, poso niku ditunda. Apa saja kamu masalah barang halal, nika pasarnya sementara. Sampian tak ada, tak nino, tak apolo rajinan. Nek kan sebentar, mulai subuh sampai maghrib. Nek tak ingin nino ngakan apolo binena, napa binena tipi, napa binena tetangga, napa ini. Sebab beda kan cari. Apa betul Gus? Puasa itu kita tidak boleh kumpul sama istri. Oh iya. Lah kalau dengan wanita lain bagaimana? Mereka bajingan sebenarnya. Kita kalau bajingan. Ini sementara. Ini memang latihan menahan diri. Tapi nek soal barang sing boten oleh niku duduk sementara, tapi dihentikan seterusnya. Jangan sampai beda orang cerita. Jadi tak para apa saja coba mulai subuh sampai maghrib, tak para tak ngelakoni selarang, tak lecek, tak seneng, kemarin maghrib kan oleh sendiri. Jadi goro niku jarine wis mari maghrib boleh, bujuki mari maghrib boleh. Enten malih sing kuku ditunda wis pokoke kabeh maksiat dilakoni maneh sawalah. Lho nek barang sing terlarang niku kudu dilereni ren ambu. Jadi sampai beberapa pagi saya dianggap sementara tidak. Karena itu kalau ada larangan-larangan supaya tempat-tempat maksiat berhenti sementara bulan Ramadan, mari mulai mati, kula mboten ngerti peraturan opo sing digawe.
mungkin peraturan semalam hidrokukulu lah hidrokujul tak iso kabeh bisa apa wis basa tok sajane sak terus sebetulnya oleh mosok basa gak oleh mari ngono riyo niki siji nomor loro wong poso niku dilatih ngedoi barang sing halal. Mulai sampeyan iki tak kenging ngaji, mak nyemak ngelakone barang sing asli halal. Mak pas beda orang bisa menahan diri dari halal, tapi bukan sahur dari dari barang halal. Oh, dari apa? Panas tete. Panjenengan napa eka geri di iling-iling temenan. Wong kula sampeyan iki wis iso ngempet saka sing halal kok wis iso. Kok terus mboten iso ngempet saka sing haram. Gak oleh mangan sego-segone dhewe, gak oleh ngombe-ngombe dhewe, gak oleh ngumpuli bojo-bojone dhewe. Lho, ngempet ngoten iso. Mestine ngempet saka sing haram luwih iso mesti. Lah niki sing kedua niki. Saya nomor 2 nih kan. Pancen sesuatu yang sangat penting menjadi pesan Ramadan. Mulane kabeh iki dilatih. Gak ono wong bebas saka poso iki. Kenapa? Sebab kegagalan banyak orang itu bukan di dalam melaksanakan perintah. Genten saya gagal melaksanakan perintah tapi banyak ini karena tak bisa menghindar dari larangan. Banyak memang Ramadan itu ibadah pasif, bukan ibadah aktif. Memang membuat orang lupa tak apa karena itu ibadah pasif. Mau ibadah aktif di para rabu panjenengan asal. Perbaan asalannya gak akan beda bacaan, beda rukun, beda gerak. Pas beda dengkuling ke produknya cedak. Betar sana lagi. Salah tadi ke betar. Mak betul rekan tahiyat pas kelupain si abojen pas beda dengkuling dengan ada niutan. Itu batal langsung. Kenapa? Karena sholat itu ibadah aktif. Mau apa ibadah pasif. Sampean apa asa bulan JKT itu? Mak beda apa? Ndok ceplok. Dekat. Baru dekat. Kok karena bahasa? Umpama. Balik kita terus akan. Tak apa-apa, tak betal bahasa. Saya betal maksudnya kayak betul telur separuh dengan pas nikah. Duh kok karena bahasa? Pompong kelupai kayak habis dulu. Jadi kita kayak gitu. Ceponnya nggak diiutan seseparuh, tak gitu. Lu sampai betul apa-apa, rupanya bosan itu ibadah pasif. Wangil pasif. Sampai nggak pulau tahu. Numpak pesawat poso soko Mekah ke Jakarta mampir ke Batam transit mereka ini kayak kulanya Jakarta ini minta airnya berapa keluar transit nyemang lapangan terbang Batam maksud sobu orang nyenong sobu baru boleh masih enak tak poso. Pas kan jago terus napa doa orang lupa bahasa jangan sini kan ikut kepada doa lupa dia boleh pos masa aku lali mau tanya alhamdulillah segelas pun ya alhamdulillah terus baik sakahullahu at'amu Allah sing ngombe terus mau karena
tangi turu jam 09.00 ngoten nggih. Mari ngono durung tangi lah, turun terus ngelindur. Sing lanang ngelindur, sing wedok ngelindur sampai kumpul upamane. Bener ngelindur gendengnya. Umpama ngelindur sampai kedadean, iki terus poso ini, tapi ini mboten bakal kedadean. Ini contoh ekstrim. Kenapa ibadah pasif ini diajarkan untuk semua orang dalam waktu yang sama? Ini patut direnungkan. Dilakukan secara kolosal, rame-rame dalam waktu yang sama, tidak peduli kiai, tidak kiai, semua jenderal, gak jenderal, presiden, kepala desa, doain. Soalnya banyak manusia itu yang gagalnya di dalam menghindari. Niku sebabnya orang istilah naumus shaim ibadah. Tegung ngarenya pasar itu ibadah. Saya nggak sampai salah paham ini. Nek kamu santri biasa mau ngadepi setak santri berpaan tegung tak kejar juga. Katanya aku mak tegung, naumus shaim ibadah. Tegung ngarenya pasar ibadah. Anak karena tidur itu adalah cara yang paling baik untuk orang menghindar dari macam-macam. Tapi nek tangine luwe apik yo tangi ae. Tapi nek tangine gak iso coba nglakoni macam-macam, apik turu. Nah, turune wong poso krana poso niku menahan dari melakukan sesuatu, maka tidur itu punya nilai ibadah. Maknane naumus shaim ibadah itu. Oleh karena itu, sore kalau panjenengan ngadepi Ramadan cek ya gep barang rugi. Siap, sing nggak sabar ruwel besok sini. Sore ngaji. Saya kita mau nengin pas sampai tak ngaji bab pasah, pas pasah kita bener. Dosa juga pamane sederhana orang sesabun arena biasa ke sungai, biasa buang air ke sungai. Nah ini kan ngasih menurut saya sampai itu nek buang air besar di sungai wayai moso awan niku non sewu nek isi ngomong hukum niku itu jelas. Nek ngising nang kali niku nek wayahe awan wayahe poso bokong ini ku aja dilebokno nang banyu. Sebab nek dilebokno nang banyu begitu ngetokno mingkupe iki nyedot. Lho tenan itu soal hukum. Mingkupe iki nyedot batal. Ono kan wong wedok-wedok sing seneng macan. Ono kan wong wedok sing seneng macan. Niku wong wedok biasanya nek mari adus. Niku kupinge diurut-urut gawe napa iki? Ono sing sakniki gawe kapas niku. Niku batal. Biasanya kan sembarang mari adus susu niku diurut-urut kabeh, mripate dirungin kupinge. Saking kita corona bersih bersihnya gini kan masalah-masalah sederhana. Jadi poso niku rukune cuma loro. Kula minutaken nomor 1 niat, nomor 2 imsak. Imsak menahan diri. Kenapa kok dilakukan secara kolosal? Kok gak kayak salah menulis rutin? Ini enggak 1 bulan. Lu alhamdulillah, kalau sampai ini saya direwani oleh Allah Ta'ala. Kok setan itu ditanyain bos? Mun bodoh repot, cek pun setan ditanyain emang abdi lagi kena kuda. Bener setan kena nafsu. Napa
istilah setan bernafsu. Mon setan nih kagempang Yahudi. Ya, nek setan itu bodo ditolak situ. Nyikir teko bodo mana ditolak mana nyikir balik dalam dia mana. Niku setan. Tapi nafsu boten tetep iku wis diusahakan balik mana iku diusahakan tetep nafsu. Coba sampai nangan ngadepi persoalan setan kok nafsu iku terus. Setan ditanya tapi nafsu nih. Nggih mulane wong nek basa niku panjenengan kudu ngempet. Dan kegagalan kita di dalam kehidupan ini karena kita tidak bisa ngempet kepingin semua lapisan masyarakat, gak kiai ini, gak santri ini, gak jenderal ini, gak ngoprali, gak presiden ini, gak kepala desa ini, gak pedagang ini, gak ini, bodoh rusak dunia wong boten iso ngempet. Karena itu Islam membuat sebuah pendidikan kolosal rame-rame dalam jangka waktu 1 bulan. Si untung kalau sampai poso di koyo sakniki maghrib sampai subuh si oleh macam-macam. Zaman biyen boten oleh. Zaman biyen iku nek poso pokoknya maghrib wis mari ngicipi panganan sithik, ngombe sithik pun poso maneh. Sampai sahabat kemudian saya aduh tak kelan kayak dintok. Ya Rasulullah mau pasang aneh kita kelan jadi benar apa? Kemudian turun ayat yang menerangkan tentang bolehnya atau tentang batas waktu boleh lagi orang makan, minum dan seterusnya. Jadi kalau panjenengan melaksanakan Ramadan ini hendaknya memang dengan sungguh-sungguh. Ibarat orang mau lari, umpama orang ini kabur dari satu tempat ke tempat yang lain, maka kita gagal di jalan. Dalam 1 tahun kita diberi kesempatan lagi berangkat dari start. Startnya itu Syawal. Gagal lagi mungkin diberi kesempatan untuk kembali ke titik nol lagi. Idul Fitri. Lalu kemudian orang seumur mereka gagal terus kan. Wallahu a'lam, tak bisa nyebut jenis apa yang seperti itu gagal terus menerus. Jadi nyara kalau panjenengan mau bisa cek yang berbiasa ada makna sangat dalam yang itu manfaatnya bagi manusia secara keseluruhan. Inilah sumbangan Islam yang nyata di dalam memberikan manusia yang baik untuk kehidupan. Mana ada sistem pendidikan pelatihan seperti itu di agama manapun? Di dalam sistem kenegaraan ada pelatihan-pelatihan yang seperti itu? Tidak ada. Tahunan. Karena manusia itu tingkat perubahannya sama. Pengaruhnya sama. Kiai kadang-kadang kan selamat dari pengaruh karena serbanan ini. Jika serbanan pas masuk habis itu kata memberi dia serbanan masuk ke biskop, mesti serbanannya pasti masuk lagi ke jalan.
atau pakai lebih pas gundulan. Neganya mana engkian apa cikal ngaji nakal ya mana pada ulah kadang mana perpaan numpak sepur numpak bis numpak pesawat berdaleng nanti mikir senyum mak tapi pas jadi tak benar karena bangsa nama kali ngagak nyemak ini pas beda orang nyemak. Assalamualaikum tidak rugi Gus aduh itu karena paling kita maknya mak tapi pas malaikat ini kayak banyak gimana pola alhamdulillah pada Ustaz saya biasa mau antara dikulisku ke sampul pon semak pada murid datang kemana Ustaz ini pengajian di sebelah saya sedikit baru kita mau ngebeli pengajian padahal ngajarnya kumis itu alhamdulillah Ustaz dari malaikat tadi tapi pada dasarnya sama semua orang jadi puasa itu kalau dilihat dalam pengertian seperti itu bukan main jadi koduna kalau sampai mereka bisa berubah koduna kampung kita, keluarga kita, masyarakat kita harus berubah. Kalau ternyata itu tidak pernah terjadi atau sulit terjadi, inilah persoalan kita bahwa puasa, bahwa ibadah sudah menjadi upacara-upacara, kehilangan makna. Ibadah dan puasa sudah menjadi seremoni, tidak lagi memiliki makna. Melana kelaban pengajian mungkin nyarai oleh panjenengan kembali meningkatkan diri. Jadi kenapa supaya ibadah mereka beda maknanya. Pas kalau panjenengan peratu benar cuma ke manusia, tapi lebih dari itu peratu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muka-muka kalau panjenengan setia dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Muka-muka Darussalam ke depan pareni tambah saya tambah manfaat. Muka-muka guru-guru semorok yang kak dito santri-santri. Muka-muka le pertolongan dari Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Iya. Sekali lagi terima kasih pada semuanya, mohon maaf mereka setengah 11 ya Saifullah ini biasanya mentak sejam setengah tak turun, tapi karena pun Nabi tak ke kantor ambil lebih dari sejam setengah ini periksanya bisa debu-debu pernaki kalau baca dengan insyaallah le nasihat-nasihat sesuai kesama kangkui keselamatan ketika oleh panjenengan keluarga dan seterusnya. Sekali jentuh wafaqadallahu wa iyyakum fima yuhibbuhu wa yardah wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.